Halo, selamat datang dalam video tutorial penggunaan aplikasi Srikandi. Srikandi yaitu sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bagian dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB. Melalui Srikandi, seluruh proses surat menyurat dan pengelolaan arsip dapat dilakukan secara digital, terpadu, dan lebih efisien. Baik, mari kita mulai dari langkah pertama, yaitu bagaimana login ke aplikasi Srikandi, dan pastikan ini rekan-rekan semua sudah mempunyai akun Srikandi dengan berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpus di Kabupaten Karawang. Pertama kita buka website aplikasi Srikandi, yaitu srikandi.arsip.go.id, kemudian login dengan username dan password yang sudah dibuat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kemudian di sini ada diminta untuk menginput kode captcha yang tertera pada layar. Kemudian klik tombol masuk. Dan pastikan rekan-rekan semuanya cukup lancar dan baik. Nah, kemudian di sini kita akan dibawa ke halaman beranda dari website Srikandi, di mana menampilkan data statistik jumlah surat masuk, surat keluar, dan surat-surat yang belum diverifikasi ataupun sudah diverifikasi, atau yang belum diberi tanda tangan atau yang sudah diberi tanda tangan. Di sini juga ada log surat naskah masuk, bagaimana surat-surat yang belum dibaca ataupun yang belum ditindaklanjuti, kita bisa mengecek di sini dan bisa diketahui seperti apa. Baik, di langkah pertama kita akan membahas registrasi naskah masuk. Kita masuk dan pilih menu naskah dinas masuk di sebelah kiri. Kemudian pilih menu registrasi naskah masuk. Di halaman registrasi naskah masuk ini kita tentukan nama pengirim, juga jabatan pengirim dan instansi pengirim. Kita isi lengkap sampai dengan tanggal naskah dan tanggal diterima. Kemudian juga rekan-rekan bisa menginput atau mengupload file naskah masuk yang sudah di-scan. Baik, langkah pertama yaitu menginput nama pengirim surat dari dinas tertentu, misalnya kita input, kemudian jabatan pengirimnya sebagai apa, dan instansi pengirimnya dari dinas apa. Nah, kemudian detail isi naskahnya ini juga dilengkapi, jenis naskahnya disesuaikan dengan surat masuknya, apakah itu surat biasa, apakah itu surat edaran, atau surat permohonan. Ini bisa dipilih sesuai dengan apa yang ada di drop down menu ini. Misal surat edaran, halnya disesuaikan dengan perihal dari surat masuk. Kemudian sifat naskahnya ini juga disesuaikan dengan surat masuk, apakah itu biasa, rahasia, sangat rahasia, penting, atau segera. Nah, ini disesuaikan dengan surat yang masuk ke dinas kontak. Kemudian nomor naskahnya juga disesuaikan dengan nomor naskah surat. Kemudian ini juga diisi tanggal naskahnya sesuai surat, sesuai yang tertera pada surat. Kemudian tanggal diterima oleh
instansi rekan-rekan itu tanggal berapa. Nah, selanjutnya ini isi ringkasan, ini bisa diisi rincian ataupun inti dari surat masuk itu tentang apa atau temanya seperti apa, misalnya sosialisasi. Nah, selanjutnya ini rekan-rekan bisa mengupload file yang sudah di-scan dan disimpan ke dalam bentuk file PDF. Kita tinggal klik close. Ini kemudian pilih file PDF surat yang masuk yang sudah di-scan tadi atau sudah berbentuk dalam bentuk PDF. Kita pilih filenya, kemudian kita pilih grup tujuan ya. Nah, kalau belum ada berarti nanti kita tambahkan dulu tujuan, kemudian ini juga kita bisa pilih tujuan utamanya sudah di apa dan siapa. Nah, tembusan ini opsional, jika ada maka silahkan dipilih tembusannya, pejabatnya siapa, dari dinas mana. Kalau sudah, ini tinggal langkah selanjutnya adalah klik tombol simpan. Maka dinas naskah masuk yang sudah kita catat di sini ini akan tersimpan ke dalam aplikasi Srikandi. Kalau untuk membatalkan, kita tinggal tekan atau pilih tombol reset. Demikian untuk penjelasan bagaimana membuat registrasi naskah masuk di aplikasi Srikandi, terutama pada aplikasi Srikandi versi 3. Selanjutnya kita beralih ke registrasi naskah keluar. Registrasi naskah keluar ini ada di menu naskah keluar. Kemudian kita klik, di sini ada 3 menu. Pertama ada registrasi naskah keluar untuk meregistrasi atau membuat sebuah naskah keluar atau surat dinas baru ke instansi baik di Srikandi maupun non Srikandi. Nah, kemudian ada daftar naskah keluar. Kita bisa melihat daftar naskah keluar dari instansi rekan-rekan. Selanjutnya ada log naskah keluar. Nah, untuk membuat registrasi naskah keluar baru, kita klik menu registrasi naskah keluar. Rekan-rekan akan masuk ke halaman form registrasi naskah keluar. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa surat atau surat dinas yang akan dikirim ini sudah dibuat oleh teman-teman, nah, sehingga nanti pada saat masuk ke form registrasi naskah keluar, file naskah tersebut sudah siap di-upload. Nah, langkah pertama ini kita harus melengkapi detail isi naskah. Di sini ada tipe form, baik itu naskah keluar atau naskah final, kemudian dikirimkan melalui unit kerja apa gitu ya. Ini pilih unit atau instansi rekan-rekan bekerja, kemudian jenis naskahnya dipilih, apakah itu jenis naskah surat dinas, apakah itu surat biasa, apakah itu surat perintah. Ini ditentukan disesuaikan dengan naskah keluar instansi rekan-rekan. Nah, selanjutnya sifat naskah ini juga disesuaikan dengan surat naskah keluarnya, apakah itu penting, segera, atau biasa. Ini bisa tinggal pilih disesuaikan. Dan selanjutnya klasifikasi surat. Nah, klasifikasi surat ini disesuaikan dengan tema dari surat yang rekan-rekan akan kirimkan. Nah, di sini sudah akan secara otomatis nanti penomoran suratnya berdasarkan
nomor klasifikasi dari surat yang rekan-rekan pilih. Misalnya temanya administrasi pengelolaan parkir, berarti kita pilih opsi administrasi pengelolaan parkir, atau kita juga bisa pilih sesuai dengan nomor indeks ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan kepegawaian, kita bisa klik 800, maka akan tampil tema atau klasifikasi surat berkaitan dengan kepegawaian yang kita tinggal pilih. Nah, selanjutnya ini nomor naskah ini disesuaikan. Ini hanya sementara, nanti akan secara otomatis diganti berdasarkan klasifikasi dari file klasifikasi surat yang sudah dipilih. Diambil nomor saja, misalnya 1234, kemudian nomor referensi ini tidak perlu dimasukkan. Nah, selanjutnya di hal ini kita isi sesuai perihal dari surat naskah keluar ya, berdasarkan semuanya. Kemudian isi ringkasan, ini berkaitan dengan apa suratnya, dan setelah itu baru kita upload surat yang naskah keluar yang rekan-rekan mau kirimkan. Dan bagi kita coba untuk memberikan contoh bagaimana melakukan registrasi naskah keluar dari awal. Misal tinggal pilih instansi teman rekan-rekan semuanya, kita pilih instansi asal, kemudian jenis naskahnya misalnya surat biasa, kemudian sifat naskahnya penting, klasifikasinya kita pilih misalnya ketentuan keamanan, nomor naskahnya kita isi naskah nomor sementara, dan perihalnya misalnya permohonan keamanan, pengamanan kegiatan paten. Kemudian isi ringkasan bisa diisi sesuai dengan perihal, tinggal copy, masukkan ke dalam cara, atau juga kita bisa membuat sebuah ringkasan. Nah, selanjutnya kita pilih file naskah keluar yang sudah dibuat sebelumnya, pastikan itu filenya sesuai dengan template dari Sri Kandi yang sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya ini memilih tujuan ya, ada eksternal Sri Kandi atau ada eksternal non Sri Kandi. Jadi kita pilih sesuai tujuan surat itu, mau tetap di aplikasi Sri Kandi atau non Sri Kandi begitu ya. Kalau tujuannya adalah sesama pengguna instansi yang sudah menggunakan Sri Kandi, berarti kita pilih yang ini. Misalnya ini disetting terlebih dahulu ya, yang sudah ditambahkan tujuan suratnya dan dinas-dinas yang terkait. Misal kita pilih tujuan utamanya, kalau surat ini adalah surat utama dari internal Sri Kandi. Nah, kalau surat ini adalah ditujukan kepada pihak eksternal non Sri Kandi, artinya pihak tersebut tidak sebagai pengguna Sri Kandi, kita bisa pilih di menu ini utama eksternal non Sri Kandi. Nah, selanjutnya kita pilih verifikator penandatangan naskah. Nah, ini bisa disesuaikan dengan penandatangan naskah keluar yang dibuat oleh rekan-rekan. Dalam hal ini surat yang ditandatangani adalah oleh camat, maka saya pilih camat sebagai verifikator. Kemudian pilih tipe tanda tangannya mau konvensional atau elektronik, karena kita sudah menggunakan sekali.
dan sudah menyesuaikan template naskah Srikandi, maka kita pilih yang elektronik. Nah, selanjutnya ini tembusan, silahkan bisa ditambahkan ataupun tidak. Nasional juga bisa ditambahkan, dan keterangan misalnya juga sama disesuaikan dengan surat. Nah, ini visual TTA-nya, apakah mesti digambar atau QR code. Dan kalau QR code kita pilih yang opsi QR code. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik tombol simpan untuk menyimpan naskah keluar yang sudah kita buat. Dengan demikian, surat registrasi keluar Anda sudah berhasil terregistrasi. Baik, demikianlah video tutorial singkat mengenai bagaimana penggunaan aplikasi Srikandi, khususnya dimulai dari penjelasan umum, kemudian cara login hingga proses registrasi naskah masuk dan keluar. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam mengelola surat menyurat arsip secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan prinsip tertib arsip, tertib administrasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Sampai jumpa di video tutorial